Senior Tuan-Tuan, nama saya Mu Yi, asal Shandong. Ini putri saya Nianji. Kami sedang melewati daerah ini. Kontes pernikahan ini bukan untuk ketenaran atau keuntungan. Hanya karena putri saya sudah cukup umur, tapi belum bertunangan. Dia pernah berharap tidak menginginkan suami yang kaya. Tapi seorang pahlawan, jadi kami berani adakan kontes ini. Siapapun di bawah 30 tahun dan belum menikah, jika bisa mengalahkan putri saya dengan satu pukulan atau tendangan, saya akan menikahkan putri saya dengannya. Kami telah melakukan perjalanan dari selatan ke utara, melewati 7 provinsi. Sayangnya, pahlawan terkenal sudah menikah semua. Dan pahlawan muda jarang yang mau datang. Jadi kami belum dapat jodoh yang cocok. Kota ini pasti banyak pendekar hebat. Maaf kalau kami terburu-buru, harap dimaklumi. Ada pahlawan yang mau naik ke panggung mencoba? Lihat betapa cantiknya gadis itu. Ayo, ayo, saudara. Baik, aku akan naik. Lihatlah. Bisa tahu nama pahlawan ini? Mertua, tunggu saya selesai bertarung dengan putri Anda, baru kita bicara perlahan. Kalian tertawa apa? Dia mengadakan kontes pernikahan, saya belum menikah. Apa kami tidak boleh bertarung? Kakek, bahkan jika kamu menang hari ini, apa kamu mau membuat gadis secantik bunga ini menjadi janda setelah menikah? Kamu datang lagi untuk apa? Sebagai biksu, mau cari istri juga? Tidak takut dosa dari Buddha? Kalau saya menang hari ini, saya akan keluar dari Bayera. Kalian berdua bertarung dulu, siapa yang menang, siapa yang naik. Minggir, minggir.
Tuan muda. Hei, kalian serius atau main sandiwara? Tuan muda, kami berkelana di dunia persilatan. Putri saya ingin menikahi pahlawan yang jago bela diri. Kalau bisa mengalahkannya, dia akan menikah. Sudah berapa lama mengadakan kontes pernikahan ini? Kira-kira setengah tahun. Ah, selama itu? Tidak ada yang bisa mengalahkannya? Saya tidak percaya. Boleh saya coba? Maaf Tuan muda, kami hanya orang biasa. Parani APA melawan Tuan muda, lagipula ini. Bukan pertarungan biasa. Ini menyangkut masa depan putri saya, bukan main-main. Tenang, latihan bela diri hanya sampai batasnya. Saya pasti tidak akan melukai putri Anda. Cukup pukul saya sekali, itu sudah menang. Bertarung harus adil. Baik, silakan, Nona. Silakan. Tuan, aliran jurus pangeran muda yang mana? Saudara Peng, ini menguji kakakmu. Jurus tangan pangeran muda berasal dari sekte Quanzhen. Lepaskan aku. Tuan muda menang. Bolehkah saya tahu nama Anda? Tidak perlu dibahas. Tuan muda, karena Anda menang, kami sudah berjanji sebelumnya. Tentu saja putriku akan dinikahkan denganmu, urusan seumur hidup tidak boleh sembarangan. Mari kita bicara di penginapan. Hah? Bicara apa? Aku hanya main-main dalam pertarungan, pernikahan tidak perlu. Aku pergi. Hei, kamu. Baik. Putriku juga tidak akan menikah dengan orang sembrono sepertimu. Baiklah satuku. Hei, ini hadiah kemenanganku, dia memberikannya padaku. Aku tidak bisa menolak. Kamu sengaja mengolok-olok kami, kembalikan sepatuku. Kenapa kamu memaksaku menjadi menantumu? Lepaskan Lepaskan aku, kembalikan. Lepaskan aku. Ayah, Kenapa kamu seperti ini? seranganmu begitu kejam. Aku. Ayah, Yang kamu lakukan tidak benar. Lalu bagaimana yang benar? Karena kamu sudah mengalahkan gadis ini. Kamu harus menikahinya. Bagaimana jika aku tidak mau menikah? Bukankah tertulis pertarungan untuk perjodohan? Aku tetap tidak mau menikah. Mau apa? Kamu tidak boleh pergi. Adik kecil, cepat pergi. Jangan berurusan dengan bajingan ini. Berhenti. Kamu tidak boleh pergi.
Jangan pergi. Apakah Anda si pembantai 1000 tangan? Peng Lianhu, pemilik benteng Peng? Hamba yang hina, ini memberi salam. Apakah Anda yang dijuluki immortal kaki besi? Yu Yangzi, Master Wang? Benar, hamba adalah Wang Chui. Gelar Master tidak berani hamba terima, tapi hamba melihat pemuda ini berani bertindak tanpa memikirkan diri sendiri. Hati hamba sangat kagum. Jadi berani memohon pemilik benteng Peng untuk mengampuni nyawanya. Baik-baik. Wah, turun salju. Pergi. Tunggu. Kalau kamu tidak ingin menikahi gadis ini, setidaknya kembalikan sepatunya padanya. Permaisuri tiba. Siapa yang memberitahu ibuku? Ibu. Konger, Ibu. kamu berkelahi lagi ya? Tidak kok, mereka sedang adu kekuatan untuk mencari jodoh. Aku cuma lihat-lihat saja. Bagus kalau tidak apa-apa, pakai baju yang lebih tebal dong. Ayo pulang bersama ibu. Baik. Ibu, naik tandu saja. Ayo. Tunggu. Siapa kamu? Siapa gurumu? Namaku Wan Yan Kang, nama guruku. Dia mengaku mengatakannya. Aku sudah tahu kamu murid senior Qiu. Bagaimana bisa seniorku menerima murid sepertimu? Apa yang dikatakan gurumu sebelum mengajarimu? Pasti sesepuh yang mengenali guruku. Mohon sesepuh datang ke rumahku untuk memberikan nasihat. Hei, kamu tidak boleh pergi. Bagaimana dengan pernikahanmu? Apa? Pernikahan apa? Tanyakan saja di Istana Zhao. Ah, bagaimana bisa begini? Sungguh tidak tahu malu orang seperti ini. Adik kecil, oh sesepuh, terima kasih atas bantuannya tadi. Tidak usah sungkan, adik kecil. Ayo kita ngobrol di sana, baik. Jia. Jia. Ayah, kenapa? Ayah, 11 Ruo. Ayah, kenapa? Shiru ah. Ayah, kenapa ayah? Jadi kamu Kuo Jing ya? Dasar tenaga dalammu bagus. Siapa gurumu? Guruku adalah 7 pendekar Jiangnan. Dan juga pendeta Mayu dari Guansen. Pernah mengajariku tenaga dalam dan gerak ringan selama 2 tahun. Pantasan, ternyata senior sudah mengajarimu. Lalu apalagi yang perlu kukhawatirkan? Jengge senior Chiu menerima, Miri Permarkyong. Entah bagaimana kemampuannya, katanya akan bertarung denganmu di Jiasing. Aku khawatir senior Qiu terlalu kompetitif dan menimbulkan masalah. Jadi aku keluar untuk mencarimu. Apa maksudmu bertarung? Bertarung apa? Karena gurumu belum menjelaskan, aku juga tidak pantas bicara banyak. Tapi tenang saja, selama aku ada, aku takkan biarkan kamu dirugikan. Baiklah. Wan Yang Kang yang bertarung denganmu tadi. Dia adalah murid dari kakak seperguruanku, Qiu Chuji dari Changchun. Kamu tahu? Murid ini benar-benar tidak tahu. Murid tadi banyak bersikap kurang ajar. Mohon Dao Sang berbesar hati memaafkannya. Wah, kebaikan hatimu sangat kusukai. Mana mungkin aku menyalahkanmu? Tapi ini aneh sekali. Mengapa kakak seperguruanku menerima orang jin sebagai murid? Orang ini sembrono dan sombong. Nanti pasti kusuruh kakakku menghukumnya berat. Jika dia bersedia menikahi gadis itu, kurasa Dao Sang tak perlu menghukumnya. Kamu memang anak baik. Kamu terlalu jujur.
Oh, sejak kecil ibuku dan guruku selalu bilang begitu. Mereka juga bilang aku bodoh. Kamu memang anak baik. Mari kita lihat bagaimana keadaan MU dan ayahnya. Baik, ayo pergi. Nona, bagaimana kondisi ayahmu? Ayahku demam tinggi terus sejak pulang. Baru saja memanggil tabib, ditusuk jarum perak, sekarang sudah membaik. Biar aku periksa ayahmu. Luar dingin, cepat masuk. Nona, siapa namamu? Aku MU Nianci. Nonamu. Aku punya obat, tolong oleskan untuk ayahmu. Aku punya sedikit uang, bawa ke kota. Belikan ayahmu obat tonik. Rawatlah baik-baik. Terimalah, Nona MU. Tunang, besok kami akan kembali menjenguk ayahmu. Masih tidak, lagi. Baik, kami pamit dulu. Baik. Kakang Tai. Kakang Tai. Kakang Tai. 11 ruo, cepat pergi, cepat. Pana. Ayah, kenapa? Hari itu angin juga sekuat ini. Menerbangkan pintu rumah. Dia diseret pergi. Aku tak pernah menyangka. Langit sudah memberikan pertanda. "18 tahun. Setiap kali terbangun dari mimpi, selalu merasa masih tidur di ranjang desa Niujia. Selalu merasa masih ada kesempatan menyelamatkannya. Aku sangat menyesal. Hari ini, angin kembali membuka pintu. Apakah ajalku sudah tiba? Ayah, jangan berpikir macam-macam. Tadi pendeta Wang sudah datang memeriksamu. Katanya penyakitmu tidak serius, kau akan sembuh, ayah. Nian Siai. Setelah kondisiku membaik, kita akan melanjutkan perjalanan. Ayah, kita pulang ke desa Niujia. Aku tidak akan menikah dan akan merawatmu seumur hidup. ITU Tidak Pol. Wanita dewasa harus menikah dengan keluarga yang baik. Orang tuamu meninggal terlalu cepat. Aku berjanji pada mereka akan mencarikanmu suami yang baik. Jika kau tidak mau menikah seumur hidup, bagaimana aku bisa menghadapi mereka di alam baka nanti? Aku seperti eceng gondok. Bertemu siapapun, itu takdir. Ayah,
Jangan bahas ini lagi. Nian CI. Nianci, apa yang kau lakukan? Ayah, aku terlalu lelah. Kita berkemas dan pulang ke desa New Jia. Ayah istirahat dulu. Aku akan menemuinya untuk menjelaskan. Nian CI, Kembalaila. Orang seperti itu, apa gunanya berbicara dengannya? Hei, Nona Emu. Nona Emu, kau merindukanku? Jangan salah paham, aku mencarimu karena ingin menanyakan beberapa hal. Katakan saja apa yang ingin kau tanyakan. Mengapa kau menghina aku dan ayahku? Dan melukai ayahku begitu parah? Jika kau tidak serius, seharusnya kau tidak ikut pertarungan. Nona, jangan marah dulu. Sebenarnya aku punya alasan yang sulit diungkapkan. Nona menggelar pertarungan di jalanan, jika aku tidak datang. Biarkan kau jatuh ke tangan orang-orang kasar itu. Kau juga tahu, sebagai pangeran, aku harus menjaga martabat. Tidak mungkin menikah di jalanan, bukan? Itu akan merendahkan martabatku dan juga Nona Emu. Kau pangeran, aku rakyat jelata. Tapi kau tidak boleh sembarangan bercanda. Apalagi melukai ayahku. Ayahmu terlalu memaksaku, aku tidak sengaja, sungguh. Tapi ayahku, Ah, Nona Emu. Aku sangat menyesal melukai ayahmu. Aku bahkan dimarahi ibuku. Bagaimana kondisi ayahmu sekarang? Sudah membaik? Pendeta Wang memberinya obat. Sudah sedikit lebih baik. Pendeta Wang. Wang Cui. Kalian sekarang bersama Wang Cui ya? Nian CI. Ayah, Masih ada apa lagi yang perlu dibicarakan dengan orang seperti dia? ayah, kenapa ayah datang? Pahlawan Emu, apakah sudah lebih baik? Pejinggen. Kau ingin mengganggu anakku lagi? Jangan harap. Ayah, dia datang untuk mengakui kesalahan. HMPH, dengar apa kesalahannya? Ayo kita pergi. Pergi. Ayah, kau baik-baik saja. Kemari, Pangeran muda. ikuti mereka, ajak mereka ke istana. Baik. Tunggu. Cari tahu di mana Wang Cui tinggal. Baik. Hei tamu, mau menginap atau mencari orang? Jangan banyak bicara, aku tanya kau. Apakah pendeta Wang Cui tinggal di sini? Anda maksud pendeta miskin itu? Ya, benar. Hamba diperintahkan oleh pangeran muda. Dengan hormat mengundang pendeta dan Tuan Kuo untuk menghadiri jamuan di istana. Jing Er, lihat juga. Ada sedikit kue dan buah, silakan dinikmati. Jing Er, mau makan? Aku tidak mau. Baik, simpan dulu di meja. Pangeran muda kami menunggu dengan hormat, silakan berangkat sekarang. Kehadiran pendeta dan saudara Kuo adalah kehormatan besar. Silakan. Lewat sini. Jing Er, Ao. Itu benar-benar gemuk dan kuat. Pendeta, silakan. Mereka semua adalah pahlawan terkenal. Sudah lama mendengar nama pendeta, ingin bertemu. Anak ini datang. Aku perkenalkan. Ini adalah pemimpin Peng, si pembantai bertangan 1000. Ini adalah senior Liang Ziweng, si dewa ginseng dari Gunung Changbai.
Bisa bertemu Pendeta Wang, si kaki besi, perjalananku kali ini benar-benar tidak sia-sia. Terlalu berlebihan, terlalu berlebihan. Ini adalah Master Ling Shi, si tangan besi dari Tibet. Ternyata 7 orang aneh Jiangnan didukung oleh sekte Quan Shen. Pantas saja senaknya. Apakah Anda adalah senior Satong Tian, si Raja Gerbang Iblis? Benar kau mengenalku? Nama besar senior Sa. Aku selalu sangat mengagumi. Baiklah, kau benar-benar ingin melindungi anak ini. Lau Qian Bei Sa, kenapa harus marah pada anak kecil? Lau Qian Bei Sa, kenapa harus marah seperti ini? Kita semua baru pertama kali bertemu. Ini adalah putra muda dari Gunung Baituo, Tuan Ouyang. Kita semua baru pertama kali bertemu, bukan? Seharusnya sudah tiba di Zhongdu beberapa hari yang lalu, tapi terlambat karena ada halangan. Maafkan kesalahan kami. Silakan duduk, silakan duduk. Tuan Ouyang, tidak perlu terlalu rendah hati. Sudah lama mendengar Tuan Ouyang sangat ahli dalam bela diri. Kedepannya, aku harus banyak belajar darimu. Tidak berani, tidak berani. Katanya pangeran muda sangat ahli dalam bela diri, aku juga sangat mengagumi. Bela diriku dibandingkan dengan Tuan Ouyang hanya bisa disebut sebagai kemampuan yang sangat biasa. Meskipun kungfu Quan Shen tidak terlalu tinggi, tapi juga bukan kemampuan yang sangat biasa. Gurumu akan segera tiba, kau tahu? Ah, guruku ada di sini. Dao Zhang ingin menemuinya? Tuan Ouyang, tidak perlu terlalu rendah hati. Sudah lama mendengar Tuan Ouyang sangat ahli dalam bela diri. Kedepannya, aku harus banyak belajar darimu. Tidak berani, tidak berani. Katanya pangeran muda sangat ahli dalam bela diri. Aku juga sangat mengagumi. Bela diriku dibandingkan dengan Tuan Ouyang hanya bisa disebut sebagai kemampuan yang sangat biasa. Meskipun kungfu Quan Shen tidak terlalu tinggi, tapi juga bukan kemampuan yang sangat biasa. Gurumu akan segera tiba, kau tahu? Ah, guruku ada di sini. Dao Zhang ingin menemuinya? APA, gurumu ada di sini? Kenapa tidak memintanya keluar? Seseorang, tolong panggil guruku. Baik. Jenderal Tang Zude menghadap Pangeran Muda. Pangeran Muda, Pangeran Muda. Bangunlah, guru. Dao Zhang ini sangat ingin bertemu denganmu. Wan Yan Kang, kau berani mempermainkanku seperti ini? Ah, Dao Shi, apa yang ingin kau bicarakan denganku? Aku tidak suka bertemu dengan biksu, dao, atau biarawati. Hari ini aku datang untuk meminta sumbangan 1000 tael perak. Omong kosong, kau gila karena miskin. Kau dari kuil mana? Mana ada yang meminta sumbangan seperti ini? Kau jenderal dari negara mana? Berani jadi pejabat di sini? Kalau tidak mau memberi, tidak perlu kasar. Baiklah, dao sesat yang bisa ilmu sihir. Jenderal, jangan marah. Lebih baik duduk dan minum bersama. kungfu yang hebat, kungfu yang hebat. Ah, Shifu, tidak usah sungkan. Cepat siapkan uangnya. 1000 tael, itu hal sepele. Ayo pergi. Semua yang hadir di sini adalah orang-orang terkemuka di dunia persilatan. Saya minta pendapat yang adil dari semua. Masalah keluarga MU harus bagaimana? Dao Zhang, kemarilah. Saya ingin menghormati Dao Zhang dengan segelas arak. Masalah keluarga MU
Terserah Daos Hang mau bagaimana. Baiklah. Mari kita panggil keluarga MU ke sini, kita bicarakan di sini. Benar. Ah, sayang sekali. Tidak tahu siapa yang membawa mereka pergi. Tapi Daos Hang tidak perlu khawatir. Saya sudah menyuruh orang mencari kemana-mana. Cari beberapa tahun, pasti ketemu. Wan Yen Kong, apapun trikmu. Nanti pasti kebenarannya akan terungkap. Entah apa yang disembunyikan oleh keluarga MU ini. Jing Er, ayo kita pergi. Tunggu sebentar. Ada satu hal lagi yang ingin saya tanyakan pada Daos Hang. Tidak berani, Salau Qianbei, silakan bicara. Geng Huang He dan Quan Shen Jiao selalu tidak saling mencampuri. Mengapa Daos Hang mendukung Jiang Nan Qiguai sepenuhnya? Dan melawan saudara-saudara kami? Meskipun Quan Shen Jiao punya banyak pengikut, kami tidak takut. Salau Qianbei, Anda salah paham. Saya memang tahu nama Jiang Nan Qiguai, tapi tidak kenal dengan satu pun dari mereka. Salah satu senior, saya bahkan punya sedikit perselisihan dengan Jiang Nan Qiguai. Membantu Jiang Nanqi, Guai melawan Gang Huang He. Itu sama sekali tidak benar. Kalau begitu baiklah. Serahkan anak nakal ini padaku. Tidak mungkin. Kau melindungi anak ini ya? Anak ini saya yang bawa masuk ke istana. Tentu saya harus mengantarnya keluar dengan selamat. Kalau Salau Qianbei hari ini tidak mau melepaskannya, bagaimana kalau nanti saja cari dia untuk melampiaskan amarah? Kalau Salau Qianbei menyakitinya hari ini, saya khawatir reputasi Salau Qianbei di dunia persilatan akan tercemar nantinya. Apa kesalahan Kuo Xiong terhadap Salau Qianbei? Coba katakan, biar semua menilai. Semua, saya punya 4 murid yang tidak berguna. Mengikuti Pangeran Sao ke Mongolia untuk urusan penting. Hampir berhasil. Tapi dihancurkan oleh anak bernama Kuo ini. Pangeran Sao sangat marah. Coba pikirkan, kita bahkan tidak bisa mengalahkan anak kecil ini. Menurutmu, Pangeran Sao mengundang kita ke sini hanya untuk minum dan makan? Benarkah ada hal seperti ini? Kenapa aku tidak tahu? Reputasi kalian sangat terkenal. Aku sudah lama sangat mengagumi kalian. Hari ini berkesempatan bertemu dengan para bijak, sungguh sangat senang. Aku tidak punya dendam dengan kalian, dan tidak ada hubungan dengan pemuda ini. Tapi melihat dia memiliki hati kesatria, dan berjiwa kuat. Jadi aku mohon, lihatlah wajahku yang tidak berarti ini. Lepaskan pemuda ini. Biarkan aku menangkap anak ini dan menyerahkannya pada pangeran. Bagus, bagus. Jika kalian bisa bermurah hati, aku juga akan melepaskan pangeran kecil. Seorang pangeran kecil yang berharga ditukar dengan rakyat biasa. Kalian sama sekali tidak rugi. Bagaimana? Pendeta Wang begitu lantang, kami mana berani menyulitkan pendeta. Pangeran kecil, cepat kejar. Sampai jumpa lain waktu. Pendeta, jika ada waktu, sering-seringlah berkunjung, biar kami bisa mendengar nasihatmu. Urusan kita belum selesai. Pasti ada kesempatan bertemu lagi. Ayo pergi.
Guru, namamu terkenal di dunia persilatan. Kenapa bicaramu tidak bisa dipercaya? Aku tidak ingin menahannya, tapi ingin menahanmu. Pendeta, mereka. Pendeta. Pendeta, kau terluka. Jing Er. Cari penginapan yang paling sepi, cepat. Ayo pergi. Hebat. Pendeta Ginseng benar-benar ahli dalam mengobati luka. Bava Jia Turung. Wang Cui sudah terkena telapak racun dari Ling Zhi Shangren. Racun sudah meresap ke meridian, sepertinya dia tidak akan lama hidup. Ah, benarkah? Aduh, aku khawatir dia terlalu banyak bicara. Jadi aku juga menangkap ayah dan anak Enyu. Apa katamu? Maksudku, bisakah kita lebih cepat sedikit? Benar juga. Lebih baik kita langsung datangi saja. Habisi dia, maka semua masalah selesai. Senior benar. Habisi saja anak itu, bukankah selesai? Tidak tepat. Ini akan membuat pangeran kecil menanggung dosa, membunuh paman. Bagaimana dia bisa berdiri di dunia persilatan nanti? Menurutku, ambisi pangeran kecil bukan di dunia persilatan. Ouyang Gongzi sangat memahami hatiku. Sebenarnya, aku selalu malas. Aku tak ada urusan dengan para pendeta tua itu. Malas dengar ceramah mereka, tapi bersamamu. Aku cukup senang. Tapi bagaimanapun juga, Wang Cui ini masih pamanku. Tadi tidak menahannya, sekarang mengejarnya untuk membunuhnya tidak tepat. Kalau tidak membunuhnya juga tidak tepat, ini bagaimana ya? Pangeran kecil, ini sederhana, pakai satu strategi bisa tanpa pertumpahan darah. Membuat Wang Cui mati. Bahkan di pengadilan Raja Neraka, dia tidak punya alasan. Benarkah? Itu bagus sekali. Aku sedang bingung bagaimana menjelaskan pada guruku. Pendeta, sepertinya kau keracunan. Ying Ea. Hari ini, telapak tangan beracun biksu Tibet itu sangat hebat. Hampir kehilangan nyawa. Jing Er, cepat ambilkan aku baskom air bersih lagi. Baik, tunggu sebentar. Guru, orang yang kau minta sudah kubawa. Dua orang tahanan mati. Guru, aku pergi dulu, besok akan kunjungi lagi. Dorong mereka turun. Pangeran kecil, sudah selesai. Bagus. Silakan. Pemilik toko, aku mau beli 4 jenis obat ini. Wah, tamu, datangnya tidak tepat waktu. 4 obat ini kebetulan habis di toko kami. Toko sebesar ini kok bisa habis? Wah, maaf sekali, obat-obat ini sebenarnya stoknya banyak. Tapi tadi kebetulan habis dibeli semua. Sama sekali tidak tersisa.
Pemilik toko, aku mau beli beberapa obat ini, tolong lihat. Wah, tidak kebetulan, baru saja habis dibeli. Sudah dibeli orang lagi, benar. Saudara-saudara, dengarkan perintahku, hari ini kita pakai pedang, tombak, cambuk, kapak. Serang anak ini bersama-sama, potong tubuhnya di jalanan. Kalau gagal lagi, 4 hantu Sungai Kuning tidak perlu hidup lagi. Pergi. Buka. Berikan padaku, pergi. Maaf membuat kalian menunggu lama. Banyak keteledoran, harap dimaklumi, Nona. Bagaimana keadaan ayahmu? Kau bilang waktu itu menyakiti ayahku terpaksa. Kenapa kau mengurung kami di penjara bawah tanah? Kau keterlaluan. Jika Nona benar-benar membenciku, bunuh saja aku. Ini obat yang baru kurebus. Aku yang menjaga mereka memasak obat khusus untuk luka dalam. Minumkan untuk ayahmu. Apa sebenarnya niatmu? Jika kau ingin meracuni ayahku dengan obat ini, lebih baik kau bunuh kami langsung dengan pisau. Aku meracuni obat ini? Untuk apa aku melakukan ini? Mengapa aku harus melakukan ini? Apalagi yang tidak bisa kau lakukan? Sejak pertama kali bertemu, kau bilang begini, lalu berbuat begitu. Tak ada satupun yang konsisten dari perbuatanmu. Kau ini orang seperti apa sih? Wajahmu saat marah justru terlihat cantik. Kamu, Sudahlah. Marah padaku tidak masalah, yang penting beri ayahmu obat. Jangan halangi aku. Ayo, minum pelan-pelan. Pelan-pelan. Ini obat yang kubuat oleh ahli. Pahlawan tua akan segera pulih. kutanya lagi, apa niatmu sebenarnya? Kau tidak perlu pura-pura baik di sini. Jika kau benar-benar peduli pada ayahku, kau tidak akan menyakiti kami. Kau mengurung kami berdua di penjara ini? Itu bukan menyakiti kami. Kami mungkin rakyat biasa, tapi tidak bisa seenaknya diperlakukan semena-mena oleh anak orang kaya sepertimu. Nona Emu,
Aku tidak sengaja melukai pahlawan MU. Aku sangat menyesal. Kupikir di istana ada obat bagus. Mungkin bisa mempercepat kesembuhannya. Jadi aku mengundang kalian ke sini. Undang. Undang ke penjara ini. Ayo, ayo. Dengar penjelasanku. Soal pertandingan pernikahan itu. Ayahku tahu dan dia sangat marah. Aku takut dia akan menyusul dan menyakiti kalian. Jadi aku mengundang kalian ke sini. Ini tempat paling aman. Dia tidak akan menyangka. Aku mengundang kalian ke sini. Ini demi kebaikan kalian. Demi kebaikan kami? Sungguh mulia. Ini juga salahmu sendiri. Salahku? Ya. Siapa suruh kau cantik sekali? Aku, Wan Yankang, tidak bisa menahan diri saat pertandingan pernikahan. Harus ikut bertarung, tidak boleh orang lain memilikimu. Jika kau masih marah, aku rela. Tusuk saja tubuhku 20 lubang. 20 lubang? Kau sudah mati dong. Jika bisa hidup bersamamu, mati pun tak apa. Ada apa? Apa yang kau katakan ini benar. Jika ada setengah kebohongan, biar aku disambar petir. Aku masih tidak percaya. Sejak pertama kali bertemu, aku sudah memikirkan ini. Aku sangat ingin memiliki seseorang sepertimu di sampingku. Jangan lihat aku sebagai pangeran. Jangan lihat aku sebagai pangeran kecil. Sejak kecil, aku bahkan tidak bisa keluar dari gerbang istana. Setelah besar, meski dikelilingi banyak orang, ayahku sibuk dengan urusan negara. Ibuku suka menyendiri. Aku bahkan tidak punya seseorang untuk berbagi isi hati. Lihatmu, aku ingin berbicara denganmu. Aku juga tahu kau menyukaiku. Siapa bilang aku menyukaimu? Jangan menyangkal, aku bisa melihatnya dari matamu. Jika kau bilang tidak menyukaiku, baik, aku tanya padamu. Pada hari pertandingan perjodohan, ayahmu tidak setuju kau bertanding denganku. Kenapa kau bersikeras bertanding denganku? Itu salahku. Kemampuanku tidak cukup untuk mengalahkanmu. Jangan berbohong. Aku sudah menyentuh hatimu, kan? Aku tidak ingin berbicara denganmu. Baik, dengarkan aku. Di hidup ini, aku ingin kau bersamaku. Aku tidak mau orang lain, aku hanya mau kamu. Kau setuju atau tidak? Siapa tahu apalagi niat jahatmu. Ini urusan besar, apalagi niat jahat yang bisa kulakukan? Apa kau mau atau tidak? Tanya saja ayahku. Kau suruh aku tanya ayahmu, tentu aku akan bertanya. Tapi aku harus tanya dulu padamu, hanya jika kau setuju. Jika ayahku setuju, aku tentu. Aku sangat senang. Baik, saat ayahmu membaik, aku akan bicara padanya. Tidak apa-apa. Aku akan menemuimu lagi malam ini. Teo Chang. Keempat jenis obat ini sudah habis di semua apotek. Katanya baru saja dibeli orang, sangat aneh. Aku sudah menduganya. Orang-orang dari istana Sao tahu aku keracunan. Pasti membutuhkan obat ini. Jadi mereka mengirim orang untuk membeli semua obatnya. Wan Yankang, dia begitu jahat. Daos Hang, apa tidak ada cara lain? Sudah tidak ada.
Racun dalam tubuhku belum hilang, aku sulit bergerak. Kamu juga tidak terlalu ahli bela diri, bagaimana bisa melawan orang-orang dari Istana Shao? Tapi aku tidak takut pada mereka. Jika dalam waktu 12 jam, racun tidak bisa dihilangkan, ini bisa berbahaya. Jing Er, cepat pergi dari sini. Agar orang lain tidak menyakitimu. Dalam hidupku, bertemu dengan teman kecil sepertimu, aku sangat senang. Cepat pergi, aku akan berlatih untuk menyembuhkan luka. Cepat pergi, Kuo Jing. Guruku. Aku lebih baik menemanimu saja. Ada apa Tuan? Ini surat untukmu. Aku menunggumu di tepi danau, 10 li sebelah barat kota. Ada hal penting, cepat datang. Bagaimana dia tahu aku tinggal di sini? Siapa yang mengirim surat ini? Dikirim oleh seorang pengangguran di pinggir jalan. Ini untukmu. Terima kasih banyak. Guruku, muridmu punya teman yang sangat cerdas dan lincah. Murid akan segera membeli obat. Dalam 12 jam, aku pasti akan membeli obatnya. Guruku, jaga dirimu. Adik Huang. Sangat indah. Apakah permainanku indah? Kamu tidak mengenaliku? Aku adalah adikmu, Huang. Aku sebenarnya adalah seorang gadis. Kamu selalu memanggilku adik Huang, adik Huang. Naik ke kapal. Baik. Kakak Jing, mari kita minum dan menikmati pemandangan di sini. Aku sangat bodoh. Aku selalu mengira kamu sama sepertiku. Sepertinya aku tidak bisa lagi memanggilmu adik Huang. Kalau begitu, panggil saja aku Rong Er. Ayahku juga memanggilku begitu. Baik, mulai sekarang aku akan memanggilmu Rong Er. Oh ya, aku juga membawakanmu makanan. Ah, kenapa semuanya hancur? Sepertinya tidak bisa dimakan. Aku suka. Tapi aku akan menyimpannya dan memakannya perlahan. Sejak kecil aku tidak punya ibu, tidak ada yang pernah memikirkanku seperti ini. Kamu bilang ada hal penting, apa itu?
Aku ingin memberitahumu bahwa aku bukan adik Wang, aku adalah Ronger. Bukankah itu penting? Penting, penting. Tapi menurutku kamu terlihat sangat cantik seperti ini. Kenapa kamu harus berpenampilan seperti pengemis kecil? Kamu pikir aku cantik ya? Seperti bidadari di gunung salju kita. Kamu pernah lihat bidadari? Enggak, kalau pernah lihat mana mungkin masih hidup. Kenapa? Karena orang tua di Mongolia bilang, kalau ada yang lihat bidadari, dia nggak akan mau balik ke padang rumput lagi. Terus dia bakal melamun di gunung salju tiap hari. Nggak sampai beberapa hari udah mati kedinginan. Terus kamu lihat aku melamun gak? Kita beda, kita kan teman baik. Tapi aku tahu kamu beneran baik ke aku. Nggak peduli aku cowok atau cewek, cantik atau enggak. Kayak aku pakai baju gini, siapa yang baik ke aku aja nggak aneh. Kayak dulu waktu aku pakai baju pengemis. Kamu yang baik ke aku itu beneran tulus. Iya, mending kita beli obat dulu. Hendara Wang Delukai sama Biksu Pengkiri. Mereka juga udah beli semua obatnya. Oh pantas tadi aku lihat kamu lari ke toko obat satu-satu. Ternyata mau beli obat ya. Huang. Ronger, boleh aku pinjam kuda merahmu buat beli obat? Kuda merah itu emang punyamu. Masa kamu kira aku beneran mau? Aku kasih tahu ya. Kamu nggak bakal dapat obat di kota sekitar sini. Soalnya yang bisa dibeli orang udah habis terjual. Terus gimana dong? Dengerin aku, kita main dulu di sini, nggak usah buru-buru. Nggak bisa, dalam 12 jam lagi. Pendeta Wang bisa mati. Ya biarin aja dia mati, yang penting bukan kamu atau aku. Nggak usah panik, aku bantu cari cara. Tapi obatnya udah dibeli semua sama Wanyankang mereka. Wanyankang. Bagus, kita cari Wanyankang aja. Para tamu yang datang dari jauh. Saya sangat terhormat. Bisa mengundang para tamu agung datang. Benar-benar keberuntungan bagi negara Jin. Tuan Liang adalah guru besar di luar tembok besar. Biksu Lingzhi adalah pendeta suci dari Tibet. Kepala desa Peng terkenal di seluruh Tiongkok. Raja Nagasha menguasai Sungai Kuning. Pangeran Ouyang sudah mewarisi ilmu bela diri pamannya. Dari 5 orang ini, cukup satu yang bersedia membantu. Maka urusan besar negara Jin pasti berhasil. Sekarang kelimanya datang bersama. Itu benar-benar seperti singa menerkam kelinci dengan segenap tenaga. Ayo, saya bersulang untuk semuanya. Baiklah, Pangeran, silakan. Pangeran udah mengurung garis ini di sini, menurutmu kenapa? Masih perlu ditebah? Gadis secantik ini, bahkan kayu pun bisa bertunas. Lihat dirimu yang penuh nafsu ini, hati-hati pangeran muda. Lemparkanmu ke sumur untuk diberi makan setan. Cepat pergi, jika terlambat mengantar makanan, gadis cantik ini akan kelaparan. Pangeran muda akan sedih. Mari kita masuk dan lihat seperti apa si cantik ini. Lebih baik kita ambil obat dulu, aku sangat buru-buru. Tidak, aku ingin melihat si cantik dulu. Apakah si cantik itu benar-benar cantik? Ayo pergi. Bawa semua ini pergi, enyahlah. Ayah. Aku sudah terjebak dalam perangkap kalian. Bunuh saja. Siapa yang menyuruh kalian datang untuk menjilat? Enyolah ayah. Ayah, jangan marah dulu. Mungkin ada kesalahpahaman. Hormat kepada pangeran muda. Siapa yang membuat pahlawan ini marah? Akan kupatahkan kakimu, cepat pergi. Baik. Apakah pahlawan MU sudah lebih baik? Mohon maaf atas ketidaknyamanan, harap pahlawan maklum. Perawatannya sangat baik ya. Mengurung kami seperti tahanan di sini. Masih ada apa lagi yang harus dimaklumi? Sungguh maaf, aku tidak sengaja melukai pahlawan.
jika mengundang pahlawan dengan cara biasa. Dengan sifatmu, pasti tidak mau datang, jadi terpaksa begini caranya. Ahli pengobatan akan meramu obat untukmu, apakah sekarang sudah lebih baik? Jangan berpura-pura baik di sini. Aku sudah banyak lihat orang pemerintah seperti kalian, memakan orang tanpa meninggalkan tulang. Kau bisa menipu Nianci, tapi tidak bisa menipuku. Lepaskan kami segera. Ayah, dengarkan dulu apa yang dia katakan. Apa yang bisa dia katakan yang baik? Pahlawan, aku tahu kau masih marah tentang kejadian itu. Tapi aku dan putrimu benar-benar ada jodoh. Putrimu begitu cantik dan berbudi, sangat langka di dunia, aku tidak buta. Bagaimana mungkin aku tidak suka? Pahlawan, aku berkata dengan tulus. Aku benar-benar mencintainya. Wang Cui hari ini tiba-tiba ikut campur. Coba katakan, apakah dia tidak sengaja bertemu? Atau sudah siap sebelumnya? Tidak peduli sengaja atau tidak. Setelah menerima tamparan dari Master Lingzi, pasti mati tanpa ampun. Saudara, saat berada di barat, juga pernah mendengar nama 7 pendekar Kuan Shen. Memang bukan nama yang sia-sia. Jika bukan karena Master Lingzi memberinya cap tangan besar, hari ini kita semua bisa kalah di tangannya. Janganlah Tuan Ouyang memuji saya. Kita seri, tidak ada yang menang. Master hanya perlu istirahat beberapa hari. Ini bukan masalah besar. Kamu anak pejabat, kami tidak pantas dan tidak bisa mengejarmu. Pahlawan tua, jangan berkata begitu. Hanya saja, saya adalah pangeran muda. Jika orang lain tahu, ayah saya dengan pahlawan liar, ini pasti tidak akan berhasil. Malah jadi tidak baik. Lalu menurutmu harus bagaimana? Saya ingin mengundang kalian berdua tinggal di rumah saya beberapa hari. Setelah luka pahlawan tua sembuh sedikit, pulanglah dulu dan menunggu. Lalu, entah saya yang akan menjemput. Atau pahlawan tua mengantarkan putrinya untuk menikah. Bukankah itu win-win solution? Baik, kamu sengaja melukai saya, kita bicarakan nanti. Lalu menurutmu, putriku akan mengikutimu. Apakah harus sembunyi-sembunyi seumur hidup? Tidak bisa menjadi suami istri secara terang-terangan? Saya sudah punya rencana lain untuk ini. Nanti saya akan meminta beberapa bangsawan untuk melamar. Pasti akan menikahi putrimu dengan meriah. Saya pangeran muda, pasti ada caranya. Percayalah padaku. Suruh ibumu datang. Kita bicara langsung, baru saya percaya. Ibu saya tidak bisa datang. Ibumu tidak datang, apapun yang kamu katakan, saya tidak percaya. Bukan ibu tidak mau, tapi dia permaisuri, tidak bisa sembarangan bertemu orang. Kalau begitu, pergi kau. Pahlawan tua, istirahatlah yang baik. Saya pergi dulu. Henry Yuda, Kepala Jian, sudah siap? seperti perintahmu. Sudah mematahkan kaki kelinci. Aduh, kelinci kecil, maaf lagi ya. Sabar sebentar. Eyo, Tahun ketiga pemerintahan Kaisar Taizong dari Jin. Atau tahun ketujuh pemerintahan Kaisar Huizong dari Song. Pasukan besar Jin dipimpin oleh Weo Libu dan San Mohi. 2 jenderal besar menyerbu Song. Menangkap 2 kaisar Song, Huizong dan Qinzong. Sejak zaman kuno, kekuatan militer belum pernah sekuat ini. Bagus, penculikan ini sukses besar. Berapa banyak emas dan perak yang harus Song berikan kepada Jin? Adik, jangan banyak bicara. Pangeran ke-6, apakah kalian sudah membunuh Sandera atau belum? Waktu itu, pasukan besar Jin punya prajurit tangguh dan perbekalan berlimpah, seharusnya bisa menyatukan dunia. Tak disangka, hampir 100 tahun berlalu sampai sekarang. Zhao Guan'er masih jadi kaisar di Hangzhou. Tahu tidak alasannya? Aku tahu pasti.
Kaisar Song punya banyak harta kekayaan. Kalau mau bunuh tawanan, silakan. Kau. Pangeran, adik seperguruanku ini orang kasar, mohon maaf. Kami yang belajar bela diri dan bertapa ini orang-orang yang hidupnya menjauhi dunia. Mana paham urusan negara dan militer? Mohon petunjuk pangeran. Gu. Ibu. Ibu, siapa yang bikin ibu marah lagi? Ya karena urusanmu, ibu khawatir. Gurumu marah, bilang ibu terlalu memanjakanmu. Malas latihan silat karena ibu yang membiarkan. Sebenarnya, APA begasnya latihan silat? Ibu, tahu tidak, siapa itu pendeta yang buat onar di jalan beberapa hari lalu? Siapa? Dia adik seperguruan guruku, jadi harusnya paman. Tapi aku panggil dia, pendeta tua, terus. Pokoknya tidak mau panggil paman. NAK, jangan masih keluarga yang lebih tua. Masa tidak dihormati? Siapa suruh dia jahat? Datang-datang memaksa. Tanya soal pertandingan pernikahan gimana. Menurutmu, ibu harus jawab apa? Ibu rasa si gadis itu cukup cantik. Karena menang pertandingan, seharusnya kau nikahi dia. Walaupun ayahmu tidak setuju kau nikahi wanita suku lain. Ibu bisa coba bicara. Ibu tahu mereka di mana? Di mana? Aku bawa mereka ke kediaman. Sembunyikan di penjara bawah tanah. Biar si paman itu tidak bisa temukan. Kang kau sudah sekiri mereka. Masih dikurung juga, jadinya kau penjahat. Ayo, cepat bebaskan mereka, pergi. Ibu, bukan, tapi bagaimana aku nikah sekarang? Aku belum berprestasi apa-apa, lagi pula. Pasti ayahku tidak akan izinkan aku nikahi wanita penghibur jalanan. Kang masa kau meremehkan? Anak dari keluarga miskin. Ibu, meski tinggal di kediaman bangsawan, tapi ibu besar dari keluarga sederhana. Tahu tidak bagaimana ibu membesarkanmu? Ibu, ada sesuatu yang ibu sembunyikan, ya? Ibu lihat ibu murung terus setiap hari. Ibu punya beberapa hal di hati. Nanti cari waktu yang pas. Pelen-pelen aku seratakannya. Bu, aku mau tunjukkan sesuatu. Wah, dapat kelinci kecil dari mana ini? Bu, aku nemu di taman, kayaknya dia terluka. Cepat obati dia ya, cepat. Aduh, manis banget. Gimana? Lucu kan? Ibuku pasti bisa menyembuhkannya. Kakjing. Rong orang ini benar-benar jahat. Dia sengaja mematahkan kaki kelinci, lalu menyembuhkannya. Maksudnya apa sih? Lupakan dia, kita cari obat dulu. Tapi obatnya di mana ya? Tanya orang tadi, ayo pergi. Oak. Dulu pasukan besar Jin kalah dari Yufei. Ini sudah jadi rahasia umum, aku juga gak perlu sembunyi-sembunyi. Jenderal besar Jin, Wu Ju, memang ahli strategi. Tapi setiap ketemu Yufei pasti kalah. Meskipun akhirnya Yufei dibunuh atas perintah Qin Hui. Tapi kekuatan Jin sudah terkuras. Sejak itu kita gak bisa lagi menyerang selatan. Aku yang tak tahu diri ini ingin berjasa bagi kaisar. Mengubah situasi dunia. Ini butuh bantuan kalian semua. Kami kan gak ahli perang atau merebut kota. Apa pangeran mau kami bunuh pejabat penting dinasti selatan? Di selatan mana ada pejabat penting lagi? Cuma beberapa tahun lalu aku tak sengaja lihat arsip istana. Nemu dokumen dari dinasti sebelumnya. Isinya beberapa puisi Yufei yang melanggar aturan, ritme dan nada semrawut. Aku terus memikirkannya.
Akhirnya nemu rahasia besar. Kalian siapa? Kok bisa masuk sini? Kami? Kamu siapa? Ngapain mondar-mandir di sini? Iya, aku Jian, si pelayan. Cepat bilang, obat yang dibeli pangeran muda disimpan di mana? Iya, obatnya. Pangeran muda yang simpan, aku gak tahu. Rong kamu ngapain? Jangan salahin aku cuma ikutin pangeran muda. Nah, sekarang kamu bisa minta obat ke pangeran muda. Iya, kalau kamu berani bohong. Kami gak akan tinggal diam. Pergi sana, cari pangeran muda. Siapa? Masuk. Pangeran muda, hamba menghadap permaisuri dan pangeran muda. Ada apa? Hamba tidak sengaja jatuh dari ketinggian dan patah lengan. Juga mengalami luka dalam yang cukup parah, mohon pangeran kecil selamatkan hamba. Kamu memang hebat. Tadi masih baik-baik saja, sekarang sudah jatuh dan terluka. Waduh, tidak beruntung, ibuku sedang mengobati kelinci. Harus selesai mengobati kelinci dulu, baru bisa mengobatimu. Konger, jangan main-main. Tangan kepala rumah tangga patah, cepat beli obat. Pergi beli obat. Pangeran kecil, hamba tahu ada beberapa obat yang sudah habis di Beijing. Semuanya sudah hamba beli pejai tadi. Iya, aku yang menyuruhmu membelinya. Waduh, tidak beruntung, obatnya semua ada di Liang Ziweng. Begini saja, aku akan menulis surat, kamu ambil dari dia. Terima kasih pangeran kecil. Ambil ini. Cepat pergi dan ucapkan terima kasih kepada pangeran kecil. Kamu ini serius atau main-main? Aduh, Kamu serius? Kamu memang setia? Cepat-cepat. Ada kelinci saja sudah cukup. Kenapa kamu repot-repot seperti ini untuk menyenangkanku? Tapi aku akan memberimu hadiah besar. Bagus. terima kasih pangeran kecil, meskipun kedua lenganku patah. Aku rela, aku rela. Sudah cukup, cepat ambil obat, cepat. Baik. Pangeran, Jian kepala rumah tangga minta bertemu, persilakan masuk. Hormat kepada pangeran, hormat kepada para petinggi. Pangeran kecil menyuruh hamba meminta obat dari Tuan Liang. Pangeran, lihat, ini tulisan tangan pangeran kecil. Iya, Tuan Liang, lakukan saja sesuai ini. Baik. Read, ya Tuan. Ambil 4 jenis obat yang dikirim pangeran kecil hari ini. Masing-masing 5 kian untuk kepala rumah tangga. Pergi. Ikut aku. Kita di sini sebagai pencuri, harus hati-hati. Iya, sebagai pencuri harus sangat hati-hati. Pergi. Pangeran kecil mengundang kalian semua, tentu dengan hati terbuka. Hal sebesar apapun tidak akan disembunyikan, setelah kalian tahu. Tentu juga tidak akan diberitahukan kepada orang lain. Agar mereka tidak waspada. Merusak rahasia besar negara Jin. Pangeran tenang, hal yang dibicarakan di sini. Kami tidak akan bocorkan, mohon pangeran tenang. Ayo cepat cari obat. Kamu ikut mereka dulu ambil obat. Aku cuma mau lihat orang-orang di sana. Sedang bahas rahasia besar apa sih? Hati-hati ya. Xiaowang telah mempelajari beberapa puisi Nailana ini. Bertahun-tahun akhirnya berhasil memecahkan kode 3 huruf berurutan. Dibalik lalu diruntut berulang kali. Ternyata Yu Fei dalam puisinya berpesan pada keturunannya untuk mempelajari buku strategi perangnya. Han Kirken Huang Long Bangsikan Kita de Jin. Walaupun maksudnya, baik sayangnya dinasti selatan tak berdaya. Bukanlah mimpi di siang bolong?
Tunggu aku sebentar ya. Wang Ye jenius sungguh mengagumkan. Cari kami untuk buku strategi itu? Betul, Yu Fei, ahli strategi perang. Kalau Dajin dapat buku ini, Kuasai Sungge Yangxi, Sapu Utara, mudah saja. Dajin bisa jaya di dunia, dirikan dinasti baru. Kalian semua akan jadi pahlawan. Ini mudah. Ternyata Wang Ye undang kami jadi pencuri makam. Bukan pahlawan seperti kalian. Xiao Wang berani suruh kalian lakukan hal kotor. Walaupun Yue Fei musuh Dajen, dia setia pada negara dipuji semua. Xiao Wang berani sekali. Xiao Wang hanya memeriksa laporan rahasia dari mata-mata dinasti selatan bertahun-tahun, tapi menemukan petunjuk lain. Setelah Yu Fei tewas di Fengboting, Dai Keberkan di Kat Jembangan Zhongen. Lalu Kaisar Xiaozongzong pindahkan jasadnya ke pinggir danau 11 dengan upacara megah. Dibangun kuil, tapi barang-barang peninggalannya disimpan terpisah. Buku strategi pasti ada di sana. Tempatnya di Lin'an. Ini bukan urusanku. Ini menyangkut nasib dua negara tahta dunia. Xiao Wang rencanakan bertahun-tahun dengan serius. Kalau bukan dapat tangan terbaik, Xiao Wang tidak berani gegabah. Tempat sembunyinya juga luar biasa. Jadi hal ini sulit sampai tingkat tertinggi. Tapi bagi kalian yang ahli, ini sangat mudah. Ternyata buku strategi disembunyikan. Shifu. Shifu celaka pria besar itu curi obatmu. Pria mana? Yang minum sama Wang Cui. Membawa kepala pelayan untuk mencuri obat. Kalian pergi lihat, ada orang mencurigakan. Bunuh tanpa ampun, siap.
Nona, apa yang kau lakukan di sini? Tadi ada yang mengajakku makan di sini. Kurasa Nona datang tanpa diundang ya. Mungkin aku salah tempat. Mari kita berpisah. Nona sudah datang. Mengapa buru-buru pergi? Ularku. Guru, jerih payahku 20 tahun. Dia habiskan dalam sekejap. Satu tetes pun tak tersisa, aduh. Guru itu yang minum dengan Wang Cui. Pria besar itu. Beijing Gan. Aku akan menghisap darahnya. Kemana dia? Ayo ke sana cari. Siekia? Baju pelindung. Ini dua orang yang ditahan pangeran kecil kemarin? Ya, mereka. Lepaskan mereka sekarang. Bawa ke sini. Nona, Kamu, Cepat beri hormat pada permaisuri kerajaan Jin. jangan kurang ajar. Siap. Kalian cepat pergi diam-diam. Ini sedikit bekal untuk perjalananmu. Maaf hari ini menyinggung kalian. Memang anakku yang salah, mohon dimaafkan. Sekarang permaisuri membebaskan kalian. Tak ada Yukapan terima kasih. Cepat pergi. ayah. Nian Si. Ada hal yang tak bisa kulupakan. Aku harus kembali sebentar. Aku ikut ayah. Nian Ci, perjalanan ini sangat berbahaya. Jika tertangkap pangeran anjing itu, pasti aku dibunuh. Kau tunggu di sini saja. Tidak. Aku tak mau meninggalkan ayah. Aku tak bisa melupakan seseorang. Tak perlu ikut mengambil risiko besar ini. Aku. Ayah mau menemui permaisuri? Nanti ayah ceritakan. Nian Ci, kau harus hati-hati ya.
Tuan Tua, Ada APA lagi? Cepat pergi, jangan sampai mereka tahu. Tuan Tua. Tuan Tua, ada apa denganmu? Tuan Tua. Aku sengaja datang untuk berterima kasih pada permaisuri. Kalau tidak, aku takkan bisa mati dengan tenang. Tidak perlu, sebenarnya anakku yang salah. Membuatmu dan putrimu menderita. Tombak besi sudah berkarat. Tolong jangan sentuh tombak itu. Kenapa? Itu barang paling berharga bagiku. Benarkah? Bajak kita rusak. Besok minta pandai besi sang dari desa timur. Tambahkan setengah kilo besi, lalu ditempa. Bajak kita rusak. Besok minta pandai besi sang dari desa timur. Tambahkan setengah kilo besi, lalu ditempa. Bajuku sudah cukup banyak. Kamu lemah dan punya anak. Jangan buatkan aku baju lagi, ya. Siapa kamu? Bagaimana kamu tahu kata-kata almarhum suamiku? Delapan belas tahun lalu, aku punya nama. Yang Taigzhen. Kamu masih hidup? Paman Yang. Kenapa kamu menangis? Hei, butuh pinjam bahuku? Ibuku sudah melepaskan kalian, itu bagus. Kenapa kamu menangis? Kalau ayahmu tidak setuju dengan pernikahan kita, aku terpaksa mengalah. Mulai sekarang, kita berpisah. Sulit untuk bertemu lagi. Lalu bagaimana? Aku memang orang biasa dari dunia persilatan. Tidak ada hubungannya dengan pangeran sepertimu. Kamu bilang mau bersamaku, meski itu dusta. Tapi aku sama sekali tidak dendam.
Kita berpisah sekarang, sampai jumpa lagi. Ini bukan kata hatimu, kan? Sudahlah, pangeran kecil. Hei, tunggu, jangan pergi. Aku serius. Aku tadi hanya bercanda. Tunggu, jangan pergi, aku akan tanya ibuku. Jangan pergi. Ibu, Kang Er, cepat sembunyi, cepat. ibu, bukakan pintu. Aku sudah tidur. Cepat, masuk sini. Sembunyi di sana. Bicaralah besok saja. Ibu, ada apa? Ibu, ada apa? Tidak apa-apa, hanya merasa tidak enak hati. Ibu, kau baik-baik saja? Tidak apa-apa. Tadi aku mendengar ada yang berbicara. Oh ibu, aku ingin bicara sesuatu. Kau ingat gadis yang bertarung denganku waktu itu? Ibu lelah, ingin tidur lebih awal. Bicaralah besok, ya? Ibu, benar tidak ada yang datang? Tidak ada. Tadi ada mama dari istana pangeran. Kang Er, urusan ini biar bendahara yang urus. Tidak perlu kau khawatirkan, cepat tidur, ya. Ibu, aku ingin minum. Kang Er, Ibu, apa yang kau sembunyikan di lemari? Biar aku lihat. Kang Er, Saudara, ini urusan keluargaku. Pergilah, aku bisa menyelesaikannya sendiri. Cepat pergi, pergi. Kang Er. Ibu baik hati melepaskan kalian, tapi kalian malah ingin menyakitinya. Kau pengecut. Kang Er, jangan bicara seperti itu padanya. Kau tahu siapa dia? Aku tidak peduli siapa dia, aku akan menangkapnya dulu. Dia adalah ayahmu. Apa? Kang Er, ini salah ibu yang selalu menyembunyikannya darimu. Ibu, Sujudlah pada ayah kandungmu. ibu. Kang E, Dia bukan ayahku. Kenapa kau bingung? Tapi dia benar-benar ayah kandungmu. Kau bukan ayahku. Dia bukan ayahku, dia bukan ayahku. Ibu, she are you oh. Tai, 11 Ruo telah hidup selama 18 tahun. Hanya untuk membesarkan darah dagingmu. Tapi dia tidak mengakuimu. Shirua, maafkan aku. 11 Ruo, kalau dia tidak mau mengakui, biarkan saja. lepaskan ibuku. 18 tahun sudah, kita akhirnya bisa berkumpul lagi. Aku sudah sangat puas. Tangkap pencurinya. Aku lihat ada orang lari ke sini. Kang Er, kalau kau buka pintu hari ini, ibu akan mati di sini. Aku tidak akan kemana-mana. Aku akan bersamamu. Shiro, Ibu, kau mau bersamanya? Bisakah dia keluar dari istana? Kang Er, ibu mohon satu hal. Pastikan dia keluar dari istana dengan selamat. 11 Ruo, jangan menyusahkannya lagi. Kang Er, jika kau tidak setuju, ibu akan mati di sini hari ini. Ibu. Baiklah, aku setuju. 11 Ruo, cepat pergi. 11 Ruo, kita. Parenti. Guru, dia ada di sini. Dasar anak nakal. Dasar anak nakal, meski kau lari ke ujung dunia, aku akan menangkapmu.
Dasar anak nakal, cepat keluar. Aku tahu kau bersembunyi di sini. Meski kau lari ke neraka, aku akan menangkapmu. Siapa yang berani berbuat onar di sini? Kamu siapa? Keluar. Kamu manusia atau hantu? Keluar sekarang. Muridku. Hantu. 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 Senior, Junior Tidak dan Gajah Meninggang. Benar. Terima kasih atas pertolongan senior tadi. Jangan banyak bicara. Aku sedang latihan dan terkena gangguan ki. Sementara tidak bisa berjalan, gendong aku keluar. Baik. Ada apa, Kang Er? Ada masalah? Kang Er, kau sudah dewasa. Jangan setiap hari tidak melakukan hal yang berguna. Sejak gurumu pergi, kau seperti kuda liar yang lepas kendali. Ini tidak baik. Aku akan membawa beberapa ahli dari istana dan kamu ke Lin An di Dinasti Selatan untuk urusan penting negara. Kau harus belajar dan berlatih dengan baik. Kerajaan Jin sedang dalam keadaan sulit, butuh banyak orang berbakat. Kau hanya bersenang-senang, tidak sesuai dengan statusmu. Ayah, Apa? ibuku. Ada apa? Ibuku sakit. Kang Er, kenapa tidak bilang dari tadi? Sudah panggil tabib belum? Sudah minum obat dari tabib. Sudah lebih baik. Kang Er, ayo kita lihat bersama. Wah, ibuku sudah tidur. Ada apa, Kang Er? Aku ini orang Dajin? Apa yang kau bicarakan? Aku ini sebenarnya dari mana? Kamu. Kang Er, kau mabuk ya? Kau tidak tahu dari mana asalmu? Aku bukan anak kandungmu, ya? Kurang ajar. Aduh, cepat jawab aku. Aku ini anak kandungmu atau bukan? Katakan. Berani sekali kau bicara seperti itu padaku. Katakan padaku. Pejinggen. Konger. Kau tentu anak ayah. Seluruh Dajin tahu, siapa yang tidak tahu? Kau bukan anak kandung ayah. Kau adalah tulang dari tulang ayah, darah dari darah ayah. Kau adalah putra Pangeran Shao. Ada apa? Kang Er, ibumu bilang apa? Ibu tidak bilang apa-apa, ayah. Ayo, ikut ayah lihat ibumu. Tuan Liang, Tuan Liang. Kau lihat gadis kecil di aula tadi tidak? Pukul aku sekali. Ada apa? Kasar sekali kau, suruh aku memukulmu. Aduh, selesai, selesai, selesai. 20 tahun usaha hancur dalam sekejap. Bocah sialan itu mencuri obat. Darah ular berharga yang kubesarkan selama 20 tahun. Dihisap sampai habis. Di mana lagi bisa dapat? Di mana lagi bisa dapat? Ular berharga. Ular berharga apa? Adieu, Tuan Liang Susapaya. Merawat ular berbisa besar dengan ramuan langka. 20 tahun usahanya.
Dihisap bisa merawat wajah, memperpanjang umur, menambah tenaga dalam. Jangan bicara lagi, jangan bicara lagi. Tuan Liang tangkap bocah itu. Minum darahnya sampai habis, khasiat obatnya mungkin lebih baik. Anak nakal ini masih berada di tangan hantu wanita. Atau siluman wanita, darah berharganya. Pasti sudah dihisap habis olehnya. Masa dia akan baik-baik sama aku? Ayo kita tangkap dia. Hantu wanita apa? Aku nggak percaya. Ayo, cepat pergi. Liang Gong, jangan nangis, aku segera pergi. Liang Gong, kalau aku berhasil tangkap si nakal itu, boleh nggak aku juga dapat 2 tegu? Aduh, cepat pergi. Ayo cepat, ayo cepat. Ayah, ibu sudah tidur. Dia benar-benar sudah tidur. Ibu, ayah datang. Ayah, Kalian keluar dulu. Baik. Permaisuri. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Siapa yang datang? ayah, ini salahku. Aku bikin ibu marah. Jangan pukul anakku. Aku ayahnya, harusnya aku yang menghukumnya. Kang berani-beraninya kau bikin ibumu marah. Kau berlutut. Lutut di depan ibumu sampai subuh baru boleh bangun. Jangan, pangeran, ini bukan salahnya. Ibu. Ayah, ini salahku. Kau tidak boleh pergi. Katakan padaku rahasia latihan tenaga dalam. Baiklah, aku akan memberitahumu. Tapi kalau sudah kuberitahu, kau harus langsung melepasku. Aku masih ada urusan penting. Urusan apa yang begitu mendesak? Aku harus mengantar obat untuk seorang pendeta yang terluka. Kalau aku terlambat lagi, dia tidak akan selamat. Kenapa mereka mengejarmu? Aku ingin mengobati pendeta yang terluka itu. Terpaksa aku datang ke istana. Aku mengambil obat dari kakek berjanggut putih itu. Tapi ketahuan, makanya dikejar-kejar. Tak kusangka kau yang culun ini cukup setia kawan. Cepat katakan apa itu, mengumpulkan 5 elemen. Kalau sudah kuberitahu, kau harus melepasku. Jangan banyak bicara, cepat katakan. Mengumpulkan 5 elemen adalah kayu dari timur, logam dari barat, api dari selatan, air dari utara, dan tanah dari tengah. Sudah cukup? Siapa mereka? Mereka yang mengejar-kejarku. Kau siapa? Mei Chao Feng. Kau hantu wanita itu? Kalian mati bersama saja. Ikut aku. Apa itu harmoni 4 simbol? Sembunyikan mata, fokuskan telinga, atur napas hidung, kendalikan lidah.
Para hadirin, pangeran meminta bantuan Anda untuk urusan penting. Ayo pergi. Senior, aku. Kamu tidak boleh pergi. Beritahu aku tentang 3 bunga berkumpul di puncak. Mei Xiaofeng, lepaskan dia. Kalian siapa? 7 orang aneh dari Jiangnan. Kamu siapa? Aku Kuo Jing. Jadi kamu orang yang membunuh suamiku. Pencuri licik, kau pintar sekali membawa musuh ke tanganku. Kau lebih mengerti setelah mati daripada hidup. Parenti, Mei Ru Ahua, Parenti. Kamu siapa? Bunga persik menghilang, pedang dewa terbang. Laut biru pasang, seruling jog ditekan. Nema ke Huang. Kamu masih ingat pulau bunga persik di Laut Timur? Puncak jentikan jari, gua suara jernih, hutan bambu hijau, pavilion uji pedang. Kalau begitu, pulau bunga persik? Lalu guruku? Ah, kau masih ingat ayahku. Ayahku sudah datang. Kalau begitu, tunggulah di sini untuknya. Murid Mei Chaofeng pantas mati 1000 kali. Tidak meminta belas kasihan guru. Murid bertarung dengan musuh sampai buta. Latihan kungfu kacau, sementara tidak bisa berjalan. Hukum aku seberat mungkin, cepat kemari. Guru. Kami 7 orang aneh dari Jiangnan berjanji pada pendeta Mayu. Tidak akan mengambil nyawamu lagi, juga tidak akan membalas dendam. Kita bertarung lain kali ya? Jing Er, ayo pergi. Ayo, Rong Er. Tunggu. Adik seperguruan, di mana guru? Di mana guruku? Aku tidak bilang ayahku akan datang sekarang. Begini saja, aku akan kembali ke Pulau Bunga Persik untuk memberitahunya. Bilang kau di sini, dia pasti akan mencarimu. Tenang, aku tidak akan membohongimu. Jing Er, kamu masih khawatir dengan penyakit pendeta Wang? Kita akan mengantar obat untuk pendeta Wang, tenang saja. Oh, bukan, aku khawatir dengan Paman Yang dan Nona Mu, mereka masih di kediaman pangeran. Aku takut terjadi sesuatu, ingin kembali melihat. Kalau begitu, cepat pergi dan cepat kembali. Nian Xiai. Bukankah kau bilang Kang Er akan segera datang? Kenapa belum datang juga? Ayah, jangan khawatir, dia akan segera datang. Sabar sedikit lagi. Kang Er. Kamu akhirnya datang juga. Kang Er.